Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana persiapan praktek coachingnya Bapak siang ini, sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke. Sesuai kesepakatan kita bahwa hari ini saya sebagai supervisor untuk mengobservasi kegiatan praktek coaching menggunakan alur kita yang akan dilakukan oleh Bapak Nasrul sebagai coach dan Bapak Mahrus sebagai coachingnya. Begitu ya Bapak Nasrul? Iya, benar sekali, Bu. Oke. Baiklah Bapak, sebelum kita mulai praktiknya ini, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang saya gunakan. Oke. Kriteria yang pertama yaitu saya sangat baik, cukup baik, dan kurang. Dalam praktek ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak terapkan dan dikembangkan? Baik, Bu. Kompetensi yang mungkin akan saya terapkan dan kembangkan ada 3, Bu. Yaitu pertama-tama adalah kehadiran penuh, Bu, atau presence ya. Kemudian mendengarkan secara aktif ya, Bu, mungkin itu juga penting sekali. Dan yang tidak kalah penting menurut saya itu mengajukan pertanyaan berbobot. Tiga hal itu. Dari ketiganya itu Bapak, secara spesifik manakah yang menurut Bapak yang kepingin dikembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan secara spesifik dan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saya rasa penting. Indikatornya adalah yang pertama, saya dapat membuat coach saya itu mengingat, merenung, dan merangkai fakta, sehingga si coach dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Itu penting sekali. Yang kedua itu saya mencoba untuk menggunakan struktur kalimat yang terbuka, sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Kemudian yang ketiga, Bu, saya dapat mengajukan pertanyaan yang ditanyakan di waktu tepat ketika coach siap memprosesnya, dan juga saya juga menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi, Bu, seperti itu. Oke, baiklah Bapak, ini saya akan berusaha mencatat indikator yang Bapak sampaikan barusan. Selanjutnya indikator tersebut akan saya gunakan sebagai rubrik penilaian praktik coaching Bapak dengan Bapak Mahrus sebentar lagi ya. Oke, kapan praktik coaching ini akan dilakukan Bapak? Insya Allah siang ini, Bu. Mungkin jam 1 siang saya sudah janjian sama Pak Mahrus, Bu, setelah sholat dulu. Oke, baiklah Bapak, semoga kegiatan coaching siang ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Amin, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Mahrus. Waalaikumsalam Pak Nasrul. Bagaimana Pak Mahrus kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Mahrus, kita bisa ketemu di sini ya Pak ya. Oke. Gimana Pak Mahrus? Katanya kemarin tuh butuh waktu dengan saya Pak Mahrus. Sepertinya ada hal yang penting untuk kita diskusikan bareng Pak Mahrus. Begini Pak Nasrul, jadi saya ingin curhat dengan Pak Nasrul tentang kondisi di sekolah saya. Kemudian sebagian siswa itu merasa sedikit kecewa dengan beberapa guru di sekolah yang kurang disiplin dalam mengajar gitu Pak. Masalah utamanya itu adalah keterlambatan para guru saat datang dan pulang. Itu biasanya datangnya lambat, pulangnya lebih cepat, begitu Pak. Kadang-kadang mereka juga sering izin dengan adanya alasan yang menurut saya kurang jelas gitu Pak. Misalkan ada guru mapel hampir selalu datang terlambat setiap hari. Kami sudah menunggu, tapi guru tersebut baru muncul setelah bel berbunyi, begitu Pak. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah terbuang sia-sia menunggu Pak Nasrul. Hal ini tentu saja berdampak pada materi yang harusnya bisa dipelajari lebih banyak Pak. Selain itu juga guru sering pulang lebih awal Pak Nasrul. Misalnya guru kelas misalnya pada beberapa kesempatan sering mengakhiri pelajaran 10 atau 15 menit lebih cepat. Padahal waktu itu kan bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal latihan, kelas materi,
dipahami oleh siswa. Yang menyedihkan lagi Pak Nasrul ya, itu ada beberapa kali sering izin, maaf swasta Pak Nasrul ya, tidak begitu ketat. Begitu kadang alasannya sakit, ada urusan keluarga atau rapat di luar sekolah. Memang semua itu kan benar, tapi sebagai seorang guru kami merasa itu kurang baik dan kurang berdampak maksimal untuk pendidikan anak-anak. Begitu Pak Nasrul. Baik. Jadi begitu ya Pak Markus ya permasalahannya. Jadi permasalahannya adalah kedisiplinan guru yang masih kurang. Tadi Pak Markus bilang terlambat datang, Ya, kemudian pulang lebih awal, terus juga menggampangkan izin, seperti itu ya Pak Markus. Ya, betul. Nah, Pak Markus, menurut Pak Markus, apa harapan Pak Markus dari keadaan yang pasti dari dengan ini dong? Ya, Ya, kira-kira Pak Markus berharap seperti apa sebenarnya Pak Markus? ya, saya ini sebenarnya pengen bagaimana meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengajar, terutama berangkat dan pulang. Saya itu ingin sekolah itu rumah kedua bagi guru dan murid. Jadi mereka betah mengajar di sekolah, seakan-akan itu rumah mereka sendiri Pak. Siap. Baik Pak Marus. Jadi harapannya Pak Marus adalah sekolah menjadi rumah kedua ya Pak Marus ya. Jadi tidak jadi disiplin dari dalam gitu ya Pak. Ya, Marus. betul. Sangat bagus sekali Pak. Ya. Nah Pak Marus, kira-kira selama ini menurut pengamatan Pak Marus ya, kondisi apa yang menyebabkan guru-guru, beberapa guru mungkin ya, atau mungkin banyak yang tidak disiplin ini Pak Marus ini? Kalau menurut saya Pak Nasrul itu kayaknya kurang motivasi. Oh, baik. Kurang motivasi, kurang semangat dalam mengajar, kurang kesadaran tentang pentingnya kedisiplinan. Dan mungkin karena sekolah swasta Pak ya, mungkin karena gajinya kecil, mungkin seperti itu, mungkin Pak ya. Jadi seperti itu. Baik, saya sudah catat ada beberapa permasalahan sebabnya ya Pak Marus ya. Ya. Jadi Pak Marus mengatakan pertama-tama kurang motivasi, kesadaran, dan juga ada faktor lain ya Pak. Faktor lain. Faktornya itu adalah ekonomi ya. Mungkin. Ya mungkin ya. Iya. Mungkin. Nggak apa-apa. Betul sekali Pak Marus. Kita harus mencoba mengambil banyak sampel gitu ya Pak Marus ya. Iya. Nah, kalau Pak Marus bisa mengilustrasikan kira-kira kondisi kenyataan sekarang ini itu dari skala 1 sampai 10 itu ada di angka berapa Pak Marus? Mungkin 6 Pak, bisa jadi 5 Pak Mas. Bisa jadi 5 Bisa jadi 5. Iya, karena sangat ini saya titik nadir menurut saya. Lalu Pak Marus, dari 6 ini Pak Marus mau atau 5 ini mau dinaikkan ke angka berapa dari 1 sampai 10? Kalau yang sempurnanya 9 Pak. Tapi 7 atau 8 itu saya sudah bersyukur. Baik. Jadi tidak harus muluk-muluk 10. Kalau bisa 9, kalau nggak bisa 7, 8 itu sudah bagus menurut saya. Baik. Jadi di angka 7 ataupun 8 itu sudah bagus ya Pak Marus Bagus, ya. untuk ukuran progres Iya. betul. Nah, Pak Marus, kita kan tidak main-main dengan angkanya kan. Ya, betul. Nah, kira-kira apa solusi yang sudah Pak Marus pikirkan untuk meningkatkan kondisi dari kondisi yang ada sekarang menuju kondisi yang ideal? Yang sudah pernah saya lakukan itu Pak ya, saya Iya. yang pernah lakukan itu mengingatkan secara langsung Pak. Oh, baik. Jadi ketika terlambat itu ingatkan langsung, jangan terlambat, ayo kita harus disiplin. Itu saya tegur secara langsung. Di forum rapat juga pernah kita nasihati penguatan positif Pak. Kemudian pakai surat teguran Oh, ya. pernah, juga pernah, tapi tidak ada efek sama sekali Pak. Oh,
selama ini sebenarnya Pak Mahrus itu sudah mencoba untuk menerapkan Ya. atau melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada sekarang. Betul. Ya. Betul. Baik. Dan kira-kira kedepannya ini rencana apa yang coba Pak Mahrus laksanakan? Karena di luar dari yang tadi sudah Pak Mahrus lakukan. Mungkin yang pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan baik. Itu bagaimana keinginannya mereka, kita bermusyawarah terlebih dahulu, minta saran dan masukan supaya mereka lebih baik atau lebih ada peningkatan kesadaran diri dalam meningkatkan kedisiplinan untuk mengajar itu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian mungkin yang perlu. Alhamdulillah Bapak Nasrul, pelaksanaan coaching Bapak dengan Bapak Mahfuz dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bapak. Alhamdulillah, iya Bu Nurul. Berkat bantuan Ibu juga loh. Oh, betul. Baiklah Bapak, sekarang kita akan menganalisis dan merefleksikan apa saja yang telah Bapak lakukan selama coaching yang dilakukan menurut Bapak terkait pencapaian kompetensi yang sudah Bapak kembangkan saat observasi bersama dengan saya. Kira-kira menurut Bapak bagaimana hasilnya? Alhamdulillah ya Bu. Kalau menurut penilaian saya pribadi ya, saya rasa itu sudah baik lah. Saya nggak bisa bilang sangat baik, sudah baik ya, sudah lancar. Dan yang paling penting Bu, coach saya Pak Mahrus itu sudah bisa secara jernih memandang permasalahannya dari berbagai sisi Bu. Kemudian ketika saya ajukan terus pertanyaan dan Pak Mahrus juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan sehingga harapannya dia itu dicapai dengan solusi yang Pak Mahrus ciptakan sendiri seperti itu. Baiklah Bapak. Jadi menurut Bapak sih apa saja yang kegiatan yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching tadi untuk mencapai 3 kompetensi coaching yang sudah ada? Baik, tadi kan pada saat observasi saya mencoba untuk memberikan 3 kompetensi ya Bu. Pertama ada kehadiran penuh, yang kedua itu ada mendengarkan secara aktif ya Bu, yang ketiga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau saya boleh ini satu-satu ya Bu ya, untuk yang kehadiran penuh itu saya sudah berusaha sangat fokus dan memusatkan perhatian saya kepada coaching. Selain itu saya juga membawa catatannya Bu ya, sehingga saya serasa hadir dan dirasakan oleh coach saya yaitu Pak Mahrus. Kemudian saya juga sudah berusaha secara aktif mendengarkan apa yang menjadi permasalahannya dari Pak Mahrus. Jadi untuk indikator mendengar secara aktif, saya mencoba untuk memberikan respon-respon dan mencatat kata kunci yang diberikan oleh Pak Mahrus. Dan yang ketiga Bu, saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan ini, saya mencoba untuk membangun kesadarannya Pak Mahrus sehingga Pak Mahrus ketika melihat permasalahan bisa lebih jernih dalam memandang permasalahan. Kemudian dia juga bisa merumuskan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti itu. Alhamdulillah Bapak, jadi kegiatan coaching Bapak dengan Bapak Mahfuz dapat berjalan dengan baik nih Bapak. Tadi saya sudah mengamati juga ternyata Bapak Nasrul itu mampu melakukan kehadiran penuh ketika coaching berjalan ya. Menurut Bapak Nasrul juga sudah baik dalam mendengarkan secara aktif dengan merespon pertanyaan-pertanyaan yang coach ungkapkan dengan baik dan mencatat kata kunci untuk mengidentifikasi permasalahan maupun potensi yang dimiliki oleh coachnya. Bapak Nasrul juga sangat baik dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga Bapak mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Selanjutnya Bapak, apa sih kegiatan Bapak Nasrul yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching Bapak? Baik, karena saya rasa coaching ini sangat penting ya Bu, dan merasa efektif. Kita kalau coaching bersama teman ternyata kita bisa lebih
masalah dan mencari solusi ya. Maka dari itu saya akan belajar lebih intensif tentang praktek coaching yang efektif dengan mencari referensi melalui berbagai media informasi Bu. Sekarang kan di YouTube sudah banyak ya Bu, ilmu di Instagram juga, di TikTok juga sudah banyak sekali informasi tentang coaching, itu akan saya pelajari dari situ. Kemudian Bu, saya juga akan terus berlatih praktek coaching untuk meningkatkan jam terbang saya. Dan juga tentu saja untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid, karena murid juga zaman sekarang ya Bu, sudah banyak sekali permasalahan. Kemudian juga rekan sejawat dan juga rekan di komunitas yang membutuhkan saya Bu, seperti itu. Luar biasa kan rencana Bapak Nasrul. Semoga apa yang menjadi rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun ya Bapak, dan terus mengasah kompetensi coaching yang Bapak miliki. Semoga coaching Bapak semakin baik selanjutnya ya Bapak. Selanjutnya kapan kita bisa bertemu kembali untuk berbagi, merefleksikan hasil dari kegiatan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya. Baik Bu, karena ini saya diberikan fasilitas untuk terus diobservasi, saya merasa bersyukur sekali. Mungkin ya Bu ya, supaya tidak terlalu mengganggu jenengan juga, bagaimana kalau sebulan sekali? Boleh Bapak, karena kalau terlalu lama pun kita akan lupa nih Bapak. Betul sekali. Baiklah, nanti akan saya tunggu kabar selanjutnya. Ya Bapak Nasrul, semoga sukses ya. Terima kasih atas waktunya Bu Nurul. Berkat bantuan Ibu, akhirnya kegiatan coaching saya dengan Pak Mahrus berjalan dengan lancar dan sangat-sangat efektif. Selamat sama-sama Bapak Nasrul. Terima kasih juga.